Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Lydia Sarani. Pada video kali ini kita akan mempelajari apa itu annotation dan apa itu annotate. Dan kita akan mempelajari fitur-fitur yang ada di menu bar dan toolbar tersebut. Uh, Annotate itu dan annotation sangat memiliki hubungan yang erat karena pada annotation itu kita bisa menambahkan atau memberikan keterangan pada gambar objek. Sedangkan pada annotate tempatnya untuk mengatur dari annotation tersebut. Jadi hubungannya itu benar-benar sangat berkaitan erat. Langsung saja, yang pertama kita akan mempraktekkan untuk membuat sebuah teks menggunakan fitur teks yang ada di sini di toolbar annotation, di mana pada teks ini terdapat dua pilihan, ada multi-line text dan ada single line. Dari kedua pilihan tersebut terdapat perbedaan. Di multi-line text itu kita menggunakan text box dan bisa diisi oleh beberapa baris teks. Sedangkan pada single line kita tidak menggunakan text box dan objek teksnya itu terpisah sendiri-sendiri, tidak bisa menjadi beberapa baris. Kemudian pada multi-line text itu kita juga bisa mengatur paragraf, mengatur alignment, mengatur bullet, dan mengatur ukuran, serta bisa mengganti font yang akan kita gunakan di teks tersebut. Jadi kita langsung coba buat saja. Yang pertama, kita akan menggunakan multi-line text. Misalnya kita klik di sini, kemudian kita tarik untuk text box-nya. Kita coba buat untuk menuliskan nama misalnya ya. Kita isi beberapa nama. Nah, dari ketiga nama tersebut, kita akan coba untuk mengganti ukurannya satu persatu. Yang di sini kan tertera ukurannya 2,5. Kita coba yang nama Lydia ini kita ganti ukurannya menjadi 5. Kita enter. Kemudian kita ganti yang Yuni menjadi 10. Jadi kita bisa mengganti ukuran dari tulisan-tulisan ini dengan ukuran yang berbeda-beda. Jadi seperti ini. Kemudian kita coba ganti untuk fontnya. Di sini masih menggunakan font Arial. Kita coba pakai yang Bransif. Kemudian yang Yunisara kita coba ganti Berlin. Yang Fahma nah, kita ganti seperti ini. Jadi dari 3 teks tersebut fontnya berbeda-beda dan kita bisa mengatur paragrafnya di sini. Ini kita bisa rata tengah, rata kiri, rata kanan kiri, dan kita bisa mengatur bullet and numbering di sini. Bullet, terus numbering. Jadi pada multi-line text ini untuk cara mengakhiri perintahnya kita tidak bisa menekan enter karena jika kita tekan enter kita akan menambahkan atau disuruh untuk menuliskan teks lagi. Jadi caranya itu kita bisa mengklik close text editor atau kita bisa klik di luar dari multi-line text ini. Jadi misal kita klik di sini, nah teksnya sudah diakhiri. Teks ini apakah ada shortcutnya? Ada. Yang multi-line text itu shortcutnya adalah T enter. Ini di atas sendiri tulisannya T buka kurung M teks tutup kurung. Jadi ini shortcutnya dari multi-line text yaitu T enter. Kita bisa klik lagi di sini, misalnya kita tulis random aja.
Lalu untuk mengubah fontnya itu tadi sama caranya, jangan lupa untuk di-blok terlebih dahulu teksnya. Kita coba ganti misalnya ukurannya 30, kita enter. Nah, untuk mengakhirinya kita bisa klik di luar text box-nya atau bisa close text editor. Seperti ini, teman-teman. Menu yang kedua yaitu adalah single line. Di single line ini objek teksnya itu terpisah, tidak menjadi satu kesatuan seperti yang di multi line text. Jadi kita mengaturnya juga manual. Tadi kan di multi line text itu kita bisa langsung mengaturnya ya. Untuk font, kemudian untuk ukurannya juga kita bisa mengaturnya langsung di menu multi line text itu. Kalau single line, misalnya kita klik di sini untuk menuliskan, kemudian untuk mengubah ukuran fontnya kita ubah di sini. Misalnya kita ubah menjadi 30, kita enter, kemudian untuk rotasi angle-nya itu kita nolkan, dan kita coba tuliskan. Kita klik di luar untuk mengakhiri teksnya. Nah, kita untuk mengganti atau mengubah ukuran fontnya itu tidak bisa mengklik teks tersebut, teman-teman. Jadi kita harus membuat ulang dan mengatur ulang untuk ukurannya. Sedangkan di multi-line itu kita klik 2 kali saja pada text box-nya, kita sudah bisa mengatur ulang untuk ukurannya. Sedangkan di single line, kita tidak bisa mengatur ukurannya karena harus dibuat ulang. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk penggunaan fitur teks, multi-line text, dan single line. Selanjutnya kita akan mempraktekkan untuk menggunakan fitur dimension. Untuk fitur dimension itu kita tidak menggunakan yang besar ini ya teman-teman, tapi kita menggunakan yang ada di sini. Kita akan menggunakan fitur linear, like, angular, arc length, radius, dan diameter. Yang pertama kita akan membuat objeknya terlebih dahulu untuk dimasukkan dimensinya. Kita buat dengan polyline. Ukurannya 800, ke atasnya 400, ke sampingnya itu 500. Kemudian kita cek atau close. Lalu kita akan membuat sebuah garis lengkung di sini menggunakan arc yang start center end. Kita start di sini, centernya ada di midpoint ini. Kemudian ini kenapa kok kebalik? Jangan panik. Seperti yang kemarin kita pelajari, yaitu caranya kita tekan kontrol, kemudian kita arahkan ke kanan, dan N-nya ada di titik ini, kemudian kita lepaskan kontrolnya. Nah, selanjutnya kita buat lingkaran radius di sini dengan radius 50, lalu kita enter, kemudian kita buatnya diameter di sini, diameternya 200. Nah, kita akan memberikan dimensi pada garis-garis yang telah kita buat di objek ini. Sebelum kita memberikan dimensi pada garis-garis objek yang telah kita buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kegunaan dan fungsi-fungsi dari menu-menu dimensi tersebut yang ada pada layar. Untuk linear itu digunakan membuat dimensi pada garis horizontal dan vertikal saja. Kemudian untuk yang align itu membuat dimensi pada garis horizontal, vertikal, dan diagonal. Lalu yang ketiga ada angular, itu untuk
membuat dimensi dan mengetahui sudut antar dua garis. Sedangkan yang arc length itu untuk mengetahui panjang dari garis lengkung. Yang selanjutnya ada radius. Kita bisa mengetahui radius dari sebuah lingkaran atau garis lengkung yang telah kita buat. Yang diameter sama, kita bisa mengetahui diameter dari sebuah lingkaran atau garis lengkung yang kita buat. Jadi untuk yang garis horizontal ini dan garis vertikal ini, kita menggunakan dimensi yang linier. Jadi kita klik saja yang linier ini, kita klik di sini dan kita klik di sini, kita tarik keluar, sini misalnya, lalu kita klik lagi yang linier, di sini, klik di sini, kita tarik keluar. Kemudian yang vertikal juga sama, kita klik di atas dan di bawah, kemudian kita tarik keluar. Lalu untuk membuat dimensi pada garis diagonal ini, kita menggunakan yang like tadi. Kemudian yang dimensi untuk garis lengkungnya ini, kita menggunakan arc length. Caranya itu tidak ditekan di sini dan di sini, melainkan kita klik saja objeknya, kemudian kita tarik, misalnya seperti ini. Lalu untuk radiusnya, tadi kan kita menggunakan yang circle radius, yang ini kita menggunakan circle diameter. Jadi yang radius ya kita menggunakan dimensi radius. Kita klik juga objeknya, kita bisa tarik ke dalam, kita bisa tarik keluar. Kemudian yang diameter sama. Ini mengapa kok masih belum muncul angka dimensinya? Bukan belum muncul, tapi angka dimensinya itu ada, cuma terlalu kecil. Cara mengaturnya itu bagaimana? Kita atur di menu annotate. Untuk mengatur ukurannya, kita masuk ke menu bar annotate, lalu kita atur di dimension style, di mana sih fiturnya ada di pojok sini. Atau kita bisa klik shortcutnya yaitu dimst atau dimst, kemudian kita enter. Misalnya kita contohkan dimst, dan kita enter, lalu kita masuk ke menu ini. Kalau di fiturnya kalau di fitur dim style-nya kita klik di sini, sama kita masuk ke menu ini, lalu kita pilih yang new, kita pilih yang new style name. Ini nggak ada ketentuan baku ya untuk penulisannya, terserah masing-masing mau ditulis seperti apa. Contohnya saya ingin ditulis style 1. Untuk misalnya kita pakai yang standar, yang start with itu standar, kita continue, lalu kita masuk ke lines. Di lines ini nggak ada yang di setting. Biasanya yang sering di setting itu extend beyond dim lines sama offset from origin, tapi kita nggak akan setting yang ini. Kita langsung masuk ke simbol and arrow. Simbol and arrow itu untuk mengatur garis panahnya ini sama simbol-simbolnya. Di simbol and arrow itu kita ke arrowheads atau kepala panah. Kita bisa pilih apa saja, terserah.
Misalnya saya pilih yang arsitektural. Kemudian untuk ukurannya kita ganti. Yang di arrow size itu ukurannya kita ganti 20. Kita masuk ke teks. Di text height kita ubah menjadi 25. Kemudian pada text alignment itu yang horizontal itu teksnya lurus di tengah-tengah, kemudian yang align with dimension line itu mengikuti garis dimensinya, teksnya seperti ini. Kemudian yang ISO standar itu mengikuti garis miring. Jadi miring, tapi kita gunakan yang horizontal. Kemudian kita masuk ke primary units. Kita ubah di precision menjadi yang 0, lalu kita klik OK. Kita belum menyelesaikan ini, jadi kita tidak bisa langsung close, melainkan kita set current, kemudian kita close. Tapi mengapa kok ini masih belum besar tulisan dimensinya? Karena objeknya itu terlanjur dibuat sebelum dimension ini tuh disetting. Jadi kita klik lagi pada dimensinya, lalu kita ubah di sini. Di sini kan tertulis ISO 25. Kita pilih yang punya kita tadi, yang sudah kita setting tadi, yaitu punya saya yang style 1. Nah, setelah kita klik, garis dimensinya, tulisan dimensinya berubah sesuai dengan yang telah kita setting tadi. Nah, di sini kita belum menambahkan untuk yang menentukan atau mengetahui sudut antar dua garis, yaitu menggunakan angular. Kita klik di sini dan di sini kita akhiri di situ. Nah, jadi untuk objek tersebut sudah diketahui untuk panjang garis horizontal yang bawah itu 800, terus garis vertikalnya itu 400, garis horizontal yang atas 500, dan garis miring yang diagonal ini 500. Begitupun dengan radiusnya, diameternya, garis lengkungnya itu sekian, sekian, sekian. Dan sudutnya besarannya itu 53 derajat. Jadi untuk fitur dimension kurang lebih seperti itu penjelasannya. Setelah kita mempraktekkan untuk membuat dimensi pada suatu objek, selanjutnya kita akan membuat tabel. Kita klik fitur yang ada di sini, kita ubah kolom dan data row-nya, kemudian kita ubah kolom width-nya. Kolomnya tetap saya bikin 5 dan data row-nya saya bikin 10. Kemudian untuk kolom width-nya kita bikin 2,5. Kita OK. Kita klik di sini data misalnya, dan kita close text editor. Kita tarik, bisa untuk dibesar kecilkan dengan menarik panah pada pojok kanan bawah. Untuk tulisannya kita blok terlebih dahulu, kemudian kita ganti misalnya seperti ini. Jadi tabel yang kita buat sudah jadi. Sekarang kita akan mempraktekkan untuk fitur leader, di mana leader ini berfungsi untuk memberikan informasi atau keterangan pada gambar objek yang telah kita buat. Untuk fiturnya ada di sini. Kita akan buat leader terlebih dahulu. Kita klik di sini misalnya. Kemudian kita masukkan. Kita ubah fontnya dengan ukuran 50. Lalu kita klik di luar garisnya atau close text editor. Kita tarik garis panahnya ke kanan. Lalu kita tambahkan lagi untuk leadernya di sini.
kita jangan langsung close, tapi kita ubah lagi untuk fontnya. Kita samakan 50, kemudian kita klik di luarnya. Kemudian kita tambah lagi di sini. Kemudian setelah kita menggunakan yang leader, ada add leader di mana add leader ini tuh kayak leadernya itu bercabang. Yang kita contohkan, kita copy dulu objeknya ini, kita pindahkan ke sebelah sini. Lalu kita gunakan yang add leader, kita klik leadernya, kita tempelkan ke sini, lalu kita rapikan. Jadi seperti ini, leadernya itu bercabang. Lalu ada remove leader, kita klik leader yang ingin dihapus, lalu kita enter. Selanjutnya ada align, itu untuk meluruskan leader tersebut yang telah kita buat. Kita klik, kita enter, kemudian kita luruskan seperti ini. Nah, jadi untuk font-fontnya itu lurus, kita juga bisa menggunakan bantuan dari garis line. Kita copy, misalnya segini. Lalu kita klik di sini, kita luruskan. Untuk garis panahnya kita luruskan ke tepi sini. Begitupun dengan garis yang ini. Lalu untuk garis batunya kita hapus. Jadi untuk fontnya dan garis leadernya sekarang sudah sejajar dan lurus.